Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan sesi materi tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini kita akan belajar tentang sikap dan perilaku wirausaha part 2, mengenai tentang tujuan kewirausahaan dan manfaat dari kewirausahaan bagi yang mempelajari, yaitu kita. Oke, baik. Untuk kita ketahui bersama, yang sebelumnya sudah menyimak mengenai tentang pengertian kewirausahaan, baik itu wirausaha maupun wirausahawan, akan paham, dan kita akan melanjutkan mengenai tentang tujuan kewirausahaan. Kenapa dibuat sebuah kewirausahaan? Nah, ini ada beberapa tujuan yang kita simak bersama-sama, yaitu agar yang pertama ya, menumbuh kembangkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Nah, semua orang bisa membuka sebuah usaha, menjadi wirausaha, tetapi untuk menjadikan berkualitas itu masih sangat sedikit. Jadi kita di sini saling belajar bagaimana menerapkan untuk sebuah ilmu yang benar-benar bisa kita terapkan menjadi sebuah wirausaha yang berkualitas. Kemudian yang kedua, kita bisa meningkatkan kesadaran dan pemahaman kewirausahaan yang tangguh. Nah, di sini bagaimana kesadaran seseorang, baik itu secara pribadi maupun secara kemasyarakatan, ya, memahami sebuah kewirausahaan itu secara benar-benar, gitu ya, secara tangguh. Jadi tidak dibuat main-main. Jadi sebuah usaha kalau kita jalankan tidak sesungguhnya, maka berlangsungnya pun tidak akan lama. Nah, ini dia. Jadi kesadaran itu yang harus kita tingkatkan dulu. Kemudian yang ketiga, kita harus meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di masyarakat. Tidak berpangku mencari pekerjaan di bawah sebuah instansi. Jadi kita itu sebagai pegawai, sebagai karyawan. Jadi diusahakan adanya ilmu kewirausahaan ini, kita bisa meningkatkan seseorang menjadi seorang pemimpin di dalam usahanya, walaupun kondisi usahanya itu kecil, tetapi kita tingkatkan kualitasnya, ya. Jadi sasarannya di mana saja untuk kita bisa menerapkan kewirausahaan ini. Yang pertama itu kita lihat di instansi pemerintah. Kemudian yang kedua kita lihat di pelaku ekonomi. Yang ketiga generasi muda. Jadi generasi muda ini adalah kelompok yang bisa berjuang lebih dini untuk mengembangkan sebuah usaha yang awalnya sekedar hobi, ya. Kemudian latar belakang keluarganya memang sudah menjalankan itu dan bisa kita gerakkan sendiri, gitu ya. Kemudian berdasarkan coba-coba bisa juga. Jadi yang generasi muda, milenial, nah ini kita bisa terapkan sebuah usaha yang tadi sudah saya sebut. Jadi awalnya mungkin coba-coba atau mungkin hobi, begitu banyak ya. Saya contohkan mengenai tentang hobi suka dengan burung. Berarti dari hobinya dia memelihara burung bisa menjadi sebuah usaha. Jadi selain itu, hobi menanam bunga hias yang lagi kita setiap
ibu rumah tangga mungkin menyukai bunga hias. Nah, dari hobi di situ kita bisa terapkan dan kita bisa kembangkan. Nah, banyak lagi contoh-contoh mengenai tentang asal mula dari sebuah usaha, ya. Nah, oke, kita berbicara tentang manfaat. Ada tidak manfaatnya tentang menjalankan kewirausahaan itu sendiri? Sangat banyak sekali. Jadi secara poin itu saya jelaskan ada 5. Tetapi secara poin-poinnya, detail-detailnya itu sangat luas sekali artinya. Jadi di sini manfaat yang pertama dari mungkin sarjana-sarjana atau tamatan sekolah, dari latar belakang hobi, kemudian dari latar belakang kemampuan dari keluarga atau sudah punya latar belakang usaha yang bisa dikembangkan sendiri. Nah, itu bisa dijalankan. Ini agar apa? 1, kita bisa mengurangi pengangguran. Jadi pengangguran itu sangat beresiko tinggi. Kalau sudah pengangguran, itu akan berdampak pada kejahatan, ya kan? Kejahatan itu yang sifatnya akan merusak. Nah, kemudian yang kedua itu sebagai generator pembangunan. Jadi sebuah usaha itu nampak perkembangannya. Jadi kalau seandainya pembangunan masyarakatnya itu semuanya bisa mampu dan menjalankan sebuah wirausaha, maka kehidupannya pun akan sejahtera. Ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa sebagai suri tauladan di masyarakat. Kita bisa dilihat mampu untuk mengembangkan suatu usaha itu secara mandiri. Oke. Kemudian yang keempat, kita bisa mendidik masyarakat hidup yang hemat dan efisien. Jadi kita bisa juga terapkan masyarakat sebelah yang mungkin tidak ada pekerjaan, kita tarik menjadi karyawan, kita bantu dia membuka sebuah usaha, sebuah pekerjaan awalnya, ya. Kita berikan skill, kemudian kalau seandainya dia mampu bisa membuka sendiri, membuka usaha sendiri dengan modal yang sudah dia punya. Kemudian yang kelima, itulah sebuah proses kewirausahaan. Jadi manfaatnya itu sangat banyak sekali. Nah, di sini dari karakteristiknya kita bisa lihat bagaimana kita bisa menjadi seorang wirausahawan. Jadi yang pertama itu kita harus punya sifat kerja keras dan disiplin. Jadi kalau seandainya yang malas, tertunda semuanya. Jadi kalau seandainya disiplin, kita bisa mengatur semua jadwal, ya, mengatur semua waktu itu tidak akan sia-sia. Kemudian kita harus mandiri dan realistis, punya komitmen tinggi, berkomitmen kita mampu dan kita bisa menjalankan itu. Kemudian berpikir kreatif dan inovatif, kita mampu bisa membuat sebuah produk atau jasa, ya. Kemudian kita bisa inovasikan dia, kita kolaborasikan. Kalau seandainya memang melihat produk yang lama, kita bisa bongkar menjadi produk modifikasi, ya. Kemudian yang selanjutnya itu karakter kita harus jujur pada diri sendiri yang awalnya, ya, jujur pada pekerjaan, kemudian jujur kepada orang lain, maka itu akan berjalan. Kemudian yang keenam, kita memiliki jiwa kepemimpinan. Kenapa? Karena kita yang membuka usaha, jadi kita yang pemimpin. Jadi bagaimana kita bisa mengatur
tahap-tahap atau bagian-bagian, bagian keuangannya, kemudian bagian pekerjaannya, pengelolaannya, bagian pemasarannya siapa, begitu ya. Jadi kita harus bisa menjadi seorang pemimpin di sebuah usaha kita yang kita dirikan. Walaupun itu kecil, walaupun kita juga yang menjalankannya, itu awalnya. Kemudian kita bisa berpikir ke depan dan perspektif. Berpikirlah ke depan itu seperti apa. Jangan berpikir yang masa lalu, gitu ya. Jadi tahap-tahap rencana untuk ke depannya itu harus sudah kita siapkan. Jadi berpikir positif itu sangat luar biasa menata pikiran kita untuk bisa mengembangkan sebuah usaha. Nah, ini part yang kedua, pelajaran tentang sikap dan perilaku wirausaha. Kita akan bertemu di part ketiga. Sekian dulu materi tentang tujuan dan manfaat kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.